Episode 56-60. Ibu Hou Junlai berdiri untuk mengejarnya, namun ayah Hou Junlai menghentikannya. Tuan Hou menghela nafas dan berkata, "Jangan pergi." Nyonya Hou mengabaikan kata-kata Tuan Hou, tetapi ketika Nyonya Hou sampai di pintu, Jian Xing'er sudah pergi. Nyonya Hou hanya bisa masuk ke dalam rumah dengan kecewa. Hou Qiang berkata dengan ekspresi rumit, "Jian Xing'er pergi." Nyonya Hou tersenyum dan berkata, "Ya." Jian Xing'er berkata bahwa dia masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan, jadi dia akan datang lagi ketika dia punya waktu lain kali. Gadis ini sangat berbakti. Hou Qiang dan Gu Yao langsung santai. Selama Jian Xing'er masih datang, mereka akan memiliki kesempatan untuk lebih banyak berinteraksi dan perlahan membangun hubungan baik dengannya. Hou Qiang berkata, "Kali ini kami datang terburu-buru, jadi kami tidak membawa hadiah apapun. Lain kali Jian Xing'er kembali, beritahu kami sebelumnya. Kami akan menyiapkan beberapa hadiah." Nyonya Hou segera berkata, "Baiklah, lain kali saya pasti akan memberitahu Anda terlebih dahulu." Sejak Jian Xing'er pergi, tidak ada gunanya Hou Qiang dan Gu Yao tinggal di sini. Setelah beberapa percakapan sopan, Hou Qiang dan Gu Yao pergi. Setelah mereka pergi, hanya Tuan Hou, Nyonya Hou, dan Hou Xiaoyu yang tersisa di rumah. Tuan Hou menghela nafas pelan dan berkata, Lihat, semuanya sia-sia lagi. Jian Xing'er tidak membelinya sama sekali." Nyonya Hou mengerutkan kening dan berkata, "Saya tidak peduli. Aku tidak bisa membiarkan siapapun merebut Jian Xing'er. Anda semua telah melihat betapa sopannya orang-orang dari klan dalam. Jika sebelumnya, orang-orang dari klan dalam tidak akan mengganggu kami sama sekali. Tidak ada gunanya meskipun aku mencoba menjilat mereka setiap tahun." Hou Xiaoyu berkata, "Itu benar. Ibu benar, keluarga kami sangat mulia sekarang. Ini semua karena kakak ipar. Kita harus membiarkan kakak ipar dan kakakku menikah lagi." Tuan Hou berkata, "Saya juga mengetahuinya, tapi pernahkah Anda memikirkan bagaimana Anda mengusir Jian Xing'er saat itu? Bagaimana mungkin Jian Xing'er menikah lagi? Junlai menikahinya lagi adalah hal yang mustahil. Anda bisa tahu dari sikap Junlai terhadap Jian Xing'er." Nyonya Hou mengerutkan kening. Nyonya Hou tidak bodoh, jadi dia tahu. Namun, Hou tidak mau menyerah begitu saja. Nyonya Hou merasa sangat menyesal karena dia sendiri yang mengusir menantu perempuan yang begitu cakap. Nyonya Hou merenung sejenak dan berkata, "Pasti ada jalan. Aku akan memikirkannya lagi." Melihat Nyonya Hou seperti ini, Tuan Hou berkata, "Lupakan. Jangan pernah berpikir untuk menikah lagi. Jian Xing'er bukanlah orang yang tidak tahu berterima kasih. Saat itu, Jian Xing'er adalah seorang tunawisma di Sisiti dan kamilah yang menampungnya. Bahkan jika mereka berdua tidak menikah lagi, Jian Xing'er bukanlah menantu perempuan kami. Jika kami benar-benar membutuhkan sesuatu, selama kami mencari Jian Xing'er, dia akan membantu kami." Nyonya Hou mengangguk dan berkata, "Saya tahu apa yang Anda katakan, tapi tidak sebaik membiarkan Jian Xing'er menjadi menantu perempuan kita." Hou Xiaoyu menambahkan, "Itu benar. Jika Jian Xing'er ada di keluarga kita, semua anggota klan dalam harus menundukkan kepala. Pada saat itu, semua orang harus berusaha menyenangkan kami. Selain itu, Jian Xing'er hanya akan membantu kami dengan tulus jika dia adalah menantu perempuan kami." Ketika Nyonya Hou mendengar ini, dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Itu benar. Kita harus membiarkan mereka berdua menikah lagi. Meskipun Jian Xing'er dan Sang Guanding berteman, kami tidak dapat menjamin bahwa mereka tidak akan jatuh cinta suatu hari nanti. Sang Guanding sangat tampan dan kaya. Wanita manapun pasti ingin menerkamnya, apalagi Jian Xing'er." Tuan Hou tetap diam. Tuan Hou juga sangat menyukai Jian Xing'er. Saat itu, dia sangat menentang perceraian Junlai dan Jian Xing'er, tapi tidak ada yang mendengarkannya. Jika orang-orang ini mendengarkan Tuan Hou saat itu, keadaan tidak akan menjadi seperti ini. Jian Xing'er sedang dalam perjalanan pulang. Sang Guanding, yang duduk di kursi penumpang depan, memandang Jian Xing'er dan berkata, "Saya benar-benar tidak memahami Anda. Keluarga Hou telah memperlakukanmu seperti itu. Jika itu aku pasti sudah membalas dendam pada mereka sejak lama. Sebelumnya, mereka mengusirmu, tapi sekarang, mereka berusaha menyenangkanmu. Keluarga ini sangat tidak tahu malu." Setelah jeda, Sang Guanding melanjutkan, "Hou Xiaoyu bahkan lebih buruk. Dia memperlakukanmu sebagai orang bodoh dan masih ingin terus berbohong padamu.
Jian Singer berkata, saat itu, keluarga Hou menerima saya. Meskipun saya juga sangat marah, saya ingat bahwa mereka menerima saya saat itu, jadi saya menahannya. Sang Guanding tersenyum dan berkata, saya tidak menyangka Anda memiliki perbedaan yang jelas antara rasa terima kasih dan permusuhan. Jian Singer tersenyum sambil berkata dengan nada mencela diri sendiri, saya tidak memiliki kemampuan apapun pada saat itu, jadi keluarga Hou membenci saya karena saya memintanya. Namun, yang membuatku marah adalah Hou Junlai sebenarnya mengabaikan hubungan kami selama bertahun-tahun dan dengan tegas menceraikanku. Tapi aku tidak marah lagi. Itu tidak penting sekarang. Jian Singer telah pindah. Jian Singer hanya ingin menemukan organisasi itu dan dalang di baliknya untuk membalaskan dendam orang tua dan saudara laki-lakinya. Jian Singer melirik ke arah Sang Guanding dan bertanya, apakah kamu sudah menemukan organisasi itu? Sang Guanding berkata, belum. Kami masih mencari. Setelah ragu-ragu sejenak, Sang Guanding melanjutkan, keluarga sopir mengalami masalah saat mereka dikirim ke luar negeri. Jian Singer mengerutkan kening dan bertanya, katakan dengan jelas apa masalahnya. Sang Guanding tidak ingin menyembunyikannya, jadi dia berkata, orang-orang yang saya kirim untuk mengawal mereka semuanya telah terbunuh. Keluarga sopirnya sudah hilang. Jian Singer merasakan sakit kepala. Terakhir kali, Sang Guanding mengatakan bahwa masalah ini mudah ditangani, tetapi sekarang, keadaan menjadi seperti ini. Jika sopir itu mengetahui hal ini, dia tidak akan pernah bisa mendapatkan informasi berguna darinya. Sang Guanding melanjutkan, tidak perlu khawatir. Saya akan menanganinya dengan baik. Dengan kekuatan dan kekuatan keluarga Sang Guan, tidak ada yang tidak bisa kami lakukan. Jian Singer tetap diam, karena Sang Guanding sangat percaya diri, dia seharusnya bisa segera menemukan keluarga sopirnya. Lebih baik membiarkan Sang Guanding terus menangani masalah ini. Jian Singer hanya memiliki satu hal yang harus dilakukan, yaitu menunggu orang-orang dari organisasi itu muncul. Organisasi itu gagal membunuh Sang Guanding 2 kali berturut-turut, jadi mereka pasti akan mengirim lebih banyak orang untuk membunuhnya. Jian Singer bertanya dengan rasa ingin tahu, seberapa kuat keluarga Sang Guan. Sang Guanding berpikir sejenak dan berkata, Sang Guan Corporation adalah salah satu dari 3 grup keuangan besar di negara ini. Perusahaan Sang Guan Corporation ada di setiap kota. Tentu saja, perusahaan Sang Guan Corporation juga ada di CCT. Tidak hanya di dalam negeri, banyak juga perusahaan Sang Guan Corporation di luar negeri. Industri utama mereka adalah real estate, mobil, dan manufaktur kapal. Tentu saja perusahaan yang paling terkenal adalah Jianger Electronics. Mereka menjual produk baik di dalam negeri maupun luar negeri dan membayar pajak 10 miliar yuan per tahun. Jian Singer sangat terkejut saat mendengar ini. Sebelumnya, dia hanya mengira keluarga Sang Guanding sangat kaya, namun dia tidak menyangka mereka sekaya ini. Jumlah kekayaan ini bisa menyaingi kekayaan seluruh negara. Sang Guanding berkata dengan bercanda, mengapa kamu tidak menjadi menantu dari keluarga Sang Guan? Anda tidak perlu khawatir tentang uang selama sisa hidup Anda. Anda dapat menghabiskan uang sebanyak yang Anda inginkan. Anda dapat memperoleh apapun yang Anda inginkan. Jian Singer berkata, saya tidak tertarik pada uang. Sang Guanding bertanya, oh benarkah? Lalu apa yang kamu minati? Sang Guanding tersenyum menggoda pada Jian Singer. Jian Singer tidak tahan lagi. Saat ini, sebuah mobil melaju keluar dari gang di samping mereka. Jian Singer segera menginjak rem. Sang Guanding tidak bisa bereaksi tepat waktu dan tidak mengenakan sabuk pengaman, jadi dia jatuh ke pelukan Jian Singer. Tubuh Sang Guanding menegang dan wajahnya memerah. Sang Guanding segera meninggalkan pelukan Jian Singer. Suasana di dalam mobil sangat canggung. Melihat ekspresi malu-malu Sang Guanding, Jian Singer tersenyum. Dia tidak menyangka pria seperti Sang Guanding terkadang juga pemalu. Sang Guanding mengerutkan kening dan berkata, bagaimana kamu bisa tertawa? Meski di permukaan, Sang Guanding tidak terlihat senang, namun di lubuk hatinya dia sangat gembira. Ini adalah pertama kalinya mereka berdua begitu mesra. Ketika pengemudi mobil yang keluar gang melihat hampir menabrak mobil lain, pengemudi tersebut buru-buru melarikan diri. Jian Singer bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Sang Guanding berkata, saya baik-baik saja. Kamu cukup perhatian, entah apa yang membuat Hou Junlai menceraikanmu. Jika itu aku akan sangat senang memiliki istri sepertimu. Jian Singer tidak mau menjawab. Sang Guanding sering menggoda Jian Singer seperti ini,
tapi dia benar-benar tidak tahu apa niat Sang Guanding. Melihat Jian Singer tetap diam, Sang Guanding merasa bosan. Setelah kembali ke villa, Jian Singer memarkir mobilnya di halaman. Seorang pelayan segera berlari keluar dan berkata, "Nona Jian, seorang pria sedang menunggu Anda. Dia bilang dia punya sesuatu yang sangat penting untuk didiskusikan denganmu." Bingung, Jian Singer masuk ke ruang tamu dan melihat Li Kun. Ketika Li Kun melihat Jian Singer masuk, dia segera berdiri dan berkata, "Dokter Jian, kamu kembali." Jian Singer mengangguk dan duduk di sofa. Kemudian, dia meneguk air dan bertanya, "Apa yang terjadi?" Li Kun segera berkata, "Tidak ada yang serius. Saya hanya ingin memberitahu Anda bahwa kami telah membeli 10 perusahaan dan semuanya berada di bawah Tianmei Corporation. Semuanya sudah beres, jadi kita bisa mengadakan upacara pembukaannya besok." Jian Singer tersenyum dan berkata, "Kamu cukup mampu. Masalah penting seperti itu selesai hanya dalam beberapa hari." Li Kun berkata dengan rendah hati, "Ini bukan apa-apa. Dibandingkan denganmu, ini bukan apa-apa." Jian Singer mengangkat alisnya dan berkata, "Saya tidak memiliki keterampilan yang mengesankan. Saya hanya tahu cara memperlakukan orang." Li Kun tidak mempercayainya. Jian Singer melirik Li Kun dan berkata, "Saya tidak akan hadir pada hari pembukaan, jadi Anda bisa mengadakannya sendiri. Adapun soal saya menjadi ketua perusahaan Tianmei, jangan beritahu siapapun. Jika ada sesuatu yang penting, Anda dapat menanganinya sesuai keinginan Anda." Li Kun tercengang. Sebelumnya, ketika Jian Singer mengatakan bahwa dia tidak ingin mengelola perusahaan, Li Kun mengira dia sedang mengujinya. Sekarang, Li Kun tahu bahwa apa yang dikatakan Jian Singer adalah niatnya yang sebenarnya. Li Kun berpikir sejenak sebelum berkata dengan bangga, "Kalau begitu, saya akan segera mengadakan konferensi pers dan mengundang para bos besar CCT untuk berpartisipasi dalam upacara pembukaan. Jika saya mengundang mereka secara pribadi, orang-orang itu akan datang. Orang-orang dari kamar dagang juga akan datang. Perayaan ini pasti akan menjadi perayaan terbesar dan termewah dalam sejarah CCT." Li Kun sangat yakin akan hal ini. Keluarga Li adalah pemimpin tertinggi di seluruh provinsi. Semua orang ingin menyenangkan keluarga Li. Bahkan jika Li Kun tidak mengundang mereka, orang-orang ini akan datang. Terlebih lagi, klan Hou dan klan Liu mungkin akan datang juga. Tidak ada yang mau melewatkan kesempatan ini untuk menyenangkan keluarga Li. Li Kun bertanya dengan hormat, "Dokter Jian, pengaturan apa lagi yang Anda punya?" Jian Singer tersenyum dan berkata, "Tidak ada yang lain. Anda hanya perlu menyelesaikan masalah ini." Li Kun segera berkata, "Ya, Dokter Jian, jangan khawatir. Aku tidak akan mengecewakanmu. Saya pasti akan menangani masalah Tianmei Corporation dengan baik." Dengan itu, Li Kun pergi. Sang Guanding memegang segelas anggur merah sambil menatap Jian Singer dan berkata, "Pengikutmu tidak buruk. Namun, aku sangat penasaran. Apa hubungan antara keluarga Li dan kamu? Keluarga Li membeli Tianmei dan banyak perusahaan, tetapi mereka benar-benar memberikannya kepada Anda. Anda harus tahu bahwa jumlah uang ini bukanlah jumlah yang kecil untuk keluarga Li." Jian Singer menceritakan segalanya tentang keluarga Li. Sang Guanding tercengang. Sang Guanding tidak menyangka Jian Singer memiliki keterampilan medis yang begitu mengesankan. Di masa lalu, Sang Guanding berpikir bahwa keterampilan Jian Xing yang paling mengesankan adalah memasak. Dia tidak menyangka Jian Singer memiliki keterampilan medis yang begitu mengesankan. Ekspresi Sang Guanding berubah serius dan dia berkata dengan serius, "Kamu menyia-nyiakan bakatmu di CCT. Mengapa kamu tidak pergi ke ibu kota bersamaku? Di sana, platform Anda akan menjadi lebih besar. Hanya dengan begitu, Anda cukup menunjukkan bakat Anda. Jika kamu tinggal di sini, kamu tidak akan dikenal selama sisa hidupmu." Jian Singer berkata dengan acuh tak acuh, "Kota laut tidak buruk." Sang Guanding berkata, "Jangan terlalu cepat menolakku. Pikirkan dulu. Dengan kekuatan keluarga Sang Guan, kami dapat memberi Anda peluang yang lebih baik." Jian Singer berkata tanpa ragu-ragu, "Saya tidak tertarik." Jian Singer tahu bahwa Sang Guanding baik hati, tapi dia sebenarnya tidak tertarik. Jika Jian Singer benar-benar ingin berkembang, dia tidak membutuhkan bantuan siapapun sama sekali. Dia bisa menjadi yang terdepan di berbagai industri hanya dengan mengandalkan dirinya sendiri. Sang Guanding tidak berkata apa-apa saat mendengar penolakan tegas Jian Singer. Jian Singer mulai memikirkan tentang Tianmei Corporation.
Tianmei Corporation dibentuk melalui penggabungan lebih dari 10 perusahaan dan keluarga Li yang memimpinnya. Hal ini menjadikan Tianmei Corporation sebagai perusahaan terkuat di CCT. Namun, seluruh korporasi hanya kuat di luar dan lemah di dalam. Jika mereka benar-benar ingin Tianmei Corporation menjadi penguasa CCT, mereka harus memiliki produk yang tiada taranya. Produk yang bagus adalah fondasi sebuah perusahaan. Misalnya, Old Godmother Corporation menjadi perusahaan papan atas di dalam negeri dengan sebotol sambal dan menjadi produk terlaris di luar negeri. Ada banyak contoh seperti itu. Karena Jian Singer ingin memulai sebuah perusahaan, dia harus melakukan yang terbaik. CCT adalah kota kecil, tapi itu tidak masalah. Jian Singer berencana menjadikan Tianmei Corporation menjadi perusahaan terkemuka di negaranya, dan bahkan menjadi salah satu dari 500 perusahaan teratas di dunia. Jian Singer tersenyum. Karena dia punya rencana seperti itu, dia harus melaksanakannya. Jian Singer berdiri dan pergi. Sang Guanding sangat bingung dan tidak tahu apa yang akan dilakukan Jian Singer. Setelah Sang Guanding meletakkan cangkir anggurnya, dia berdiri dan mengikuti Jian Singer keluar. Sang Guanding berkata, "Apa yang akan kamu lakukan?" Jian Singer tersenyum dan berkata, "Ini adalah rahasia." Mendengar ini, Sang Guanding menjadi semakin penasaran dan duduk di kursi penumpang depan. Jian Singer tidak keberatan. Setelah dia menyalakan mobil, dia pergi ke toko grosir jamu untuk membeli banyak jamu. Kemudian, Jian Singer membeli banyak barang menarik lainnya di banyak tempat lain. Jian Singer ingin meneliti produk ini dan menjadikan Tianmei Corporation benar-benar perusahaan terkemuka. Kembali ke villa, Jian Singer meminta para pelayan untuk membersihkan gudang di belakang. Kemudian, dia mulai mempelajari produknya. Saat Sang Guanding menyaksikan tindakan Jian Singer, dia semakin penasaran. Meskipun Sang Guanding sangat pintar, dia tidak bisa menebak apa yang ingin dilakukan Jian Singer. Pada akhirnya, Sang Guanding tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, "Jian Singer, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan?" Tangan Jian Xing tidak berhenti bergerak saat dia berkata, "Parfum." Ketika Sang Guanding mendengar ini, dia tidak bisa menahan tawa. Setelah tertawa, Sang Guanding tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, "Apa? Apa aku salah dengar? Apakah Anda sedang meneliti parfum?" Ada banyak sekali jenis parfum di dunia saat ini. Bahkan ada parfum dari merek besar seperti Chanel, Estée Lauder. Sang Guanding terdiam sejenak, lalu melanjutkan, "Tidak ada parfum bermerek dari negara kita, dan yang impor harganya sangat mahal, tapi meski begitu, Anda sedang mempelajari parfum sekarang. Hampir mustahil bagi Anda untuk mengembangkannya menjadi bisnis yang menguntungkan." Sang Guanding tidak optimis dengan industri parfum dalam negeri. Keluarga Sang Guan juga memiliki beberapa perusahaan parfum yang sudah berdiri puluhan tahun, namun selalu tertindas oleh merek asing. Sang Guanding berkata, "Mari kita tidak membicarakan apakah Anda dapat mengembangkannya menjadi bisnis yang menguntungkan. Mari kita bicara tentang manufaktur. Bagaimana manufaktur Anda bisa dibandingkan dengan teknologi canggih tersebut? Baik itu produksi maupun kualitas, Anda tidak bisa membandingkannya, yang memiliki teknologi canggih, apalagi mengunggulinya. Oleh karena itu, saya menyarankan Anda untuk tidak membuang waktu dan tenaga Anda." Jian Singer menghentikan apa yang dia lakukan dan matanya dipenuhi dengan rasa jijik saat dia berkata, "Mengapa kita tidak mencobanya? Orang asing itu memang impresif. Tapi kenapa kita tidak bisa bersaing? Jangan lupa bahwa negara kita memiliki sejarah 5.000 tahun. Bagaimana kita bisa mengakui kekalahan dengan begitu mudah?" Jian Singer sudah lama ingin mencoba membuat parfum. Sang Guanding tersenyum dan berkata, "Jika kamu ingin main-main, silakan. Ketika kamu sudah merasa cukup, kamu akan menyerah." Dengan itu, Sang Guanding pergi. Jian Singer tidak keberatan. Meski Sang Guanding sangat skeptis, Jian Singer sangat percaya diri dalam membuat parfum. Saat ini, teknologi kelas atas sangat mengesankan di semua industri dan pada dasarnya dapat melakukan apa saja, tetapi ada beberapa hal yang bahkan tidak dapat dilakukan oleh teknologi kelas atas. Misalnya parfum yang akan dia buat sekarang. Metode produksi Jian Xing unik. Bahkan teknologi canggih pun tidak bisa menirunya. Jian Singer memahami semua yang dikatakan Sang Guanding, tapi dia bersikeras melakukannya karena dia sangat percaya diri. Jika dia tidak percaya diri, Jian Singer tidak akan menyia-nyiakan waktunya. Sang Guanding tidak begitu mengenal Jian Singer. Jika Sang Guanding cukup mengenalnya, dia tidak akan menanyakan banyak pertanyaan.
Jian Singer baru kembali ke kamarnya untuk beristirahat di malam hari. Ketika Jian Singer menyalakan televisi keesokan paginya, Tianmei Corporation menjadi berita utama. Publisitas tersebut menyebabkan keributan besar di CCT. Berita dari stasiun Script, Tianmei Corporation akan mengadakan upacara pembukaan. Hal ini menimbulkan sensasi di CCT. Penelitian menunjukkan bahwa pendirian Tianmei Corporation akan mendorong perekonomian CCT. Kamar Dagang CCT juga sangat menghargai Tianmei Corporation. Kamar Dagang CCT menyatakan bahwa Presiden Kamar Dagang dan para pemimpin Kamar Dagang akan secara pribadi menghadiri pembukaan Tianmei Corporation. Kurung siku buka. Hari ini, para elit dari berbagai industri CCT dan semua bos secara pribadi akan tiba di Tianmei Corporation. Ketua Tianmei Corporation belum muncul, jadi semua orang sangat penasaran siapa orangnya. Beberapa orang berspekulasi bahwa ketua perusahaan Tianmei mungkin adalah orang penting dari ibu kota, tetapi tidak ada bukti. Jian Singer mengangkat alisnya. Dia tidak menyangka grand opening akan menimbulkan keributan besar di CCT. Tidak ada satupun media yang menyebut keluarga Li, tetapi semua orang tahu bahwa Tianmei Corporation memiliki hubungan dekat dengan keluarga Li. Sudah ada lautan manusia di depan Tianmei Corporation. Bahkan jalan di pintu masuk terhalang kerumunan orang dan mobil tidak bisa lewat sehingga menyebabkan kemacetan. Di CCT, peristiwa besar seperti itu jarang terjadi. Jian Singer hendak mematikan televisi ketika seorang pria di layar menarik perhatiannya. Pria ini tampak berusia 30-an. Dia memakai topeng dan kacamata hitam, jadi wajahnya tidak terlihat sama sekali. Alasan Jian Singer memperhatikan orang ini adalah karena pada gambar tadi, ketika orang ini sedang minum air, dia secara tidak sengaja memperlihatkan tato di lengannya. Tato ini sangat mirip dengan milik organisasi itu. Namun, itu hanya sesaat, jadi Jian Singer tidak yakin apakah itu milik organisasi itu. Jian Singer memutuskan untuk melakukan perjalanan ke Tianmei Corporation. Sekarang, hanya Sang Guanding dan keluarga Li yang tahu bahwa ketua perusahaan Tianmei adalah Jian Singer. Oleh karena itu, bahkan jika Jian Singer pergi, tidak ada seorang pun yang mengetahui identitas Jian Singer. Jian Singer baru saja berdiri ketika Sang Guanding turun. Ketika Jian Singer melihat Sang Guanding, dia berkata, organisasi itu masih memiliki pembunuh di CCT. Tinggal di rumah, jangan pergi kemanapun sebelum aku kembali. Jika terjadi sesuatu, segera hubungi saya. Dengan itu, Jian Singer pergi dan pergi. 20 menit kemudian, Jian Singer tiba di Tianmei Corporation. Jalanan dipenuhi orang, dan mobil tidak bisa lewat, jadi Jian Singer hanya bisa memarkir mobil di sana dan berjalan melewatinya. Pada saat ini, semua orang sedang melihat pintu masuk perusahaan Tianmei. Dalam waktu kurang dari 1 jam, pembukaan Tianmei Corporation akan dimulai. Semua orang sudah sedikit tidak sabar. Jian Singer segera menemukan lokasi pria sebelumnya. Setelah dia mengamati sekelilingnya, dia menyadari bahwa pria itu sudah pergi. Namun, Jian Singer tahu bahwa pria itu pasti ada di dekatnya. Seseorang di antara kerumunan itu tiba-tiba berteriak, "Jian Singer." Jian Singer segera menoleh dan menyadari bahwa itu adalah Wang Shuai. Hou Junlai juga ada di sana. Wang Shuai segera berjalan ke depan dan berkata sambil tersenyum, "Kamu di sini juga." Setelah reuni kelas, sikap Wang Shuai terhadap Jian Singer telah berubah total. Jian Singer berkata dengan tenang, "Ya, ada sesuatu yang harus aku tangani." Jian Singer terlalu sibuk mencari pria itu untuk memperhatikan Wang Shuai. Ketika Wang Shuai melihat ini, dia mengira Jian Singer masih marah karena kejadian sebelumnya. Wang Shuai berkata tanpa daya, "Jian Singer, apakah kamu masih marah dengan kejadian sebelumnya? Dulu aku berlebihan, tapi aku tahu aku salah. Jangan marah. Maafkan aku sekali ini saja. Itu semua salah Sumeng. Dialah yang menghasut kami untuk memperlakukanmu seperti itu setiap saat." Wang Shuai menyalahkan Sumeng. Sejak Sumeng dikirim ke penjara, Wang Shuai dapat mengatakan apapun yang dia inginkan sekarang. Jian Singer sedang mencari pria itu dan tidak mendengarkan Wang Shuai sama sekali. Jian Singer sepenuhnya mengabaikan Wang Shuai. Bagaimana mungkin Jian Singer tidak mengetahui orang seperti apa Wang Shuai itu? Jian Singer tidak ingin berurusan dengan orang yang begitu hina. Melihat Jian Singer mengabaikannya, Wang Shuai tidak marah. Dia sedang memikirkan bagaimana membuat Jian Singer tidak terlalu membencinya. Jian Singer sangat kecewa karena dia tidak dapat menemukan pria itu.
Jian Singer memandang Hou Junlai sambil tersenyum sambil berkata, kamu di sini juga. Jian Singer telah benar-benar move on sekarang. Saat dia melihat Hou Junlai lagi, Jian Singer sangat tenang dan menyapanya seperti seorang teman. Hou Junlai tidak tahu harus berkata apa dan hanya bisa mengangguk. Setelah hening beberapa saat, Hou Junlai menemukan topik untuk dibicarakan dan berkata, terima kasih telah membantu perusahaan saya. Jian Singer berkata, tidak perlu berterima kasih padaku. Anggap saja itu sebagai teman yang saling membantu. Hou Junlai tersenyum, namun senyuman ini terpaksa. Hou Junlai juga tidak tahu harus berkata apa, jadi dia merasa sedikit canggung. Dibandingkan dengan Hou Junlai, Jian Singer sangat tenang dan berkata, saya masih ada yang harus dilakukan, jadi saya akan sibuk dulu. Hou Junlai mengangguk dan tidak mengatakan apapun lagi. Jian Singer berhenti berbicara dan berbalik untuk berjalan menuju kerumunan. Hou Junlai melihat Jian Singer pergi dengan ekspresi pahit. Hou Junlai sudah tahu bahwa Jian Singer telah sepenuhnya move on. Kalau tidak, dia tidak akan setenang itu. Hal ini membuat Hou Junlai merasa sangat kesal. Hou Junlai merasa sangat menyesal sekarang. Dia menyesal menceraikan Jian Singer. Tapi tidak ada gunanya menyesalinya sekarang. Wang Sui menghela nafas pelan dan berkata, Junlai, kamu benar-benar bodoh. Tidak mudah bagimu untuk bertemu Jian Singer lagi, jadi mengapa kamu tidak berbicara dengannya lagi? Kesalahpahaman di antara kalian berdua mungkin telah terselesaikan. Hou Junlai tersenyum pahit dan berkata, tidak mungkin dia dan aku bisa kembali bersama. Wang Sui berkata, berhentilah berpura-pura. Saya tahu bahwa meskipun Anda mengatakan Anda tidak peduli, Anda tidak bisa melupakan Jian Singer sama sekali. Jika kamu tidak bisa move on, menangkan dia kembali. Hou Junlai sedikit tidak berdaya dan berkata dengan nada mencela diri sendiri, sangat tidak mungkin antara Jian Singer dan aku. Wang Sui berkata, Junlai, aku tahu kamu sangat keras kepala dan tidak bisa merendahkan harga dirimu, tapi pikirkan baik-baik. Hubungan adalah sesuatu yang harus Anda perjuangkan sendiri. Kamu sangat pintar, jadi kamu tahu ini lebih baik dariku. Hou Junlai tetap diam. Wang Sui melanjutkan, jika Anda tidak mengambil inisiatif, Anda akan menyesalinya seumur hidup. Demi kebahagiaan sisa hidupmu, egomu tidak ada bandingannya. Kata-kata ini menginspirasi Hou Junlai dan dia berkata, tapi, akulah yang menyarankan perceraian. Dia tidak akan setuju bahkan jika aku menemuinya lagi.